Saya tidak mau menderita. Saya tidak mau menderita. Saya mau dibaptis air. Saya mau dibaptis air. Mau ikut kehendak-Mu. Mau ikut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masaros. Saka Tuhan. Masaros. Sakara Baba, Sakara Baba. Amin. Haleluya. Saya menyapa Anda dimanapun berada. Jumpa lagi dengan Chris Kawalo dalam channel KKN TV. Saat pagi hari ini saya melihat lewat media sosial ada video yang viral ya, yang sangat menghebohkan kita di arena teologi dan khususnya perspektif Pantekosta. Praktek pelayanan yang memang ada sedikit kejanggalan bagi saya, dan ini saya ingin melakukan critical review ya. Ada ulasan kritis yang dapat disampaikan. Oke, kita simak dulu videonya. Saya mau ikut Engkau, Tuhan. Saya mau setia. Saya mau setia. Saya tidak mau menderita. Saya tidak mau menderita. Saya tahu Saya tahu di dalam Engkau di dalam Engkau bahagia. bahagia. Engkau mengasihiku, Engkau mengasihi suamiku, mengasihi suami, mengasihi anak-anakku. mengasihi anak-anakku. Pasti Engkau menuntun saya. Pasti Engkau menuntun saya. Saya mau dibaptis air. Saya mau dibaptis air. Mau ikut kehendak-Mu. Mau ikut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masaros. Saka Tuhan. Masaros. Sakara Baba, Sakara Baba. Amin. Haleluya. Oke, saya sebagai hamba Tuhan akan membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Baptis engkau. Haleluya. Di sanalah dalam kehidupan kekal. Saya tahu. Saya tahu namamu di sana, namamu di sana, dalam buku kehidupan kekal. Amin. Darahnya telah sucikan segenap dosamu. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita saksikan video ini. Sebelum kita akan melakukan critical review, ada ulasan kritis yang dapat saya sampaikan Saya ya. tidak mau menderita. Saudara perhatikan ya dalam video ini. Saya tahu Nanti akan dijelaskan. di dalam engkau Di dalam Engkau bahagia. bahagia. Engkau mengasihiku. Oke, perkataan pendeta yang melaksanakan pembaptisan ini ada sedikit kejanggalan ya dari ajaran Alkitab ya, sebab dia mengatakan bahwa seolah-olah menjadi orang Kristen, seolah-olah mengikuti Yesus itu, atau juga setelah dibaptis itu tidak ada penderitaan dalam setiap kehidupan orang Kristen. Nah, ini yang saya sebut suatu kejanggalan. Bagi saya ini sedikit keliru. Perlu dijelaskan bahwa kita mengikut Tuhan, menjadi orang Kristen itu adalah kasih karunia iman kita. Tetapi di dalam Filipi 1 ayat 29, di sana berkata bahwa kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tetapi kita dikaruniakan juga untuk menderita ya bersama Dia. Jadi hidup seorang Kristen tidak luput dari penderitaan.
Tetapi ada ajakan firman Tuhan juga, misalnya dalam Roma pasal 12 ayat 12 berkata bahwa kita itu bersukacita di dalam pengharapan, bersabar di dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Ya, bersabar di dalam kesesakan. Klipsis dari bahasa asli. Ya, saya sentil kalau saya tidak salah, itu berarti penderitaan. Dan penderitaan itu banyak artinya. Ya, ini yang harus direview, mungkin ditinjau kembali. Dan bagi saudara, kita harus pahami ikut Tuhan itu bukan saja kita bahagia, memang bahagia. Tetapi dalam dunia ini kadang Tuhan izinkan ada penderitaan. Ya. Misalnya di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 13 juga berkata bahwa tetapi orang yang bertahan sampai akhir, sampai berkesudahan, dia akan selamat. Ya, itu dijelaskan demikian ya. Jadi bertahan sampai akhir, nah, itu adalah bagian dari satu konteks. Injil Matius pasal 24 ketika murid-murid ingin bertanya kepada Yesus, kapan, bila manakah engkau akan datang pada kali yang kedua, dan Yesus menjelaskan ada tanda-tanda yang akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan. Namun siapa yang bertahan sampai akhir, sampai kesudahan, maka dia akan selamat. Hal-hal apa yang merupakan tanda-tanda itu dirinci oleh Yesus, bahwa Yesus menjelaskan, ya, dan itulah penderitaan-penderitaan yang harus juga dialami oleh gereja Tuhan atau pengikut Yesus Kristus. Jadi bagi saya ini harus diluruskan, ya. Penderitaan adalah bagian dari kehidupan Kristen. Oke. Mengasihi suamiku, mengasihi anak-anakku, mengasihi anak-anakku. pasti engkau menuntun saya. Pasti engkau menuntun saya. Saya mau dibaptis air, Saya mau dibaptis air. mau ikut kehendakmu. Mau ikut kehendakmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masaros, syak, Saka Tuhan. masaros, syak. Sakara Baba, Sakara Baba. Amin. Oke, Sobat Kres Kawalo, kita sudah saksikan video tadi, menarik sekali. Jadi pelaksana pembaptisan air ini, dia mengajarkan yang mengikuti baptisan ibu ini berbahasa roh, ya. Nah, di sini yang saya katakan bahwa satu kejanggalan, ya, bahwa menurut kebenaran Alkitab, bahasa roh itu tidak bisa kita ajarkan bagaimana orang berkata-kata. Nah, kita lihat di kebenaran Alkitab, saudara-saudara, dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 4, bahwa di sana diceritakan pada hari Pentakosta orang sedang berkumpul di kamar loteng Yerusalem, dan kemudian ada turun dari langit suatu suara, ya, bunyi, ya, seperti tiupan angin yang keras. Dan di situ kita lihat tampak bagi mereka, kita baca, yaitu seperti lidah-lidah api yang bertebaran hinggap kepada mereka masing-masing. Lalu kemudian mereka penuh dengan Roh Kudus
Dan sebagai tanda mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka berbahasa dalam bahasa yang lain. Dituliskan selanjutnya ada 17 bahasa ya yang mereka cakapkan di situ, yang mereka perkatakan sebagai tanda di mana mereka penuh dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus yang memberikan pernyataan itu. Jadi bukan satu dengan yang lain saling mengajar untuk menyebutkan kata ini kata itu ya. Jadi saya minta maaf, video tadi agak sedikit janggal dari kebenaran Alkitab. Perlu saya sampaikan tentang pengajaran berbahasa lain atau berglosolalia, terminologi teologianya dari bahasa asli ya. Kita berbahasa roh, berbahasa dalam bahasa yang lain. Ada dua pengalaman yang dapat saya jelaskan di sini, yaitu mereka yang berbahasa dalam bahasa yang lain. Yang pertama adalah sebagai tanda mereka dipenuhkan Roh Kudus pada pengalaman yang pertama, perdana dalam hidup mereka. Dan yang kedua adalah ketika mereka berbahasa lidah asing itu sebagaimana tanda bahwa mereka memiliki karunia Roh Kudus. Itu dituliskan dalam pengalaman Paulus pada jemaat Korintus dalam 1 Korintus pasal 12 sampai pada 1 Korintus pasal 14. Di sana dijelaskan mengenai bagaimana pengalaman penuh dengan Roh Kudus. Ada 9 karunia Roh Kudus dan salah satu adalah berbahasa dalam bahasa yang lain. Saya simpulkan di sini mengenai video tadi bahwa kurang pas, agak keliru jikalau berbahasa dalam bahasa yang lain atau berglosolalia itu saling mengajarkan menyebutkan kata-kata dalam bahasa yang lain. Ini agak keliru. Sesuai firman Allah bahwa Roh Kudus yang menyatakan seseorang untuk mengatakannya, baik pengalaman pertama yang dilakukan secara serentak atau juga mereka berbahasa dalam bahasa yang lain sebagaimana mereka memiliki karunia Roh Kudus yang dicatat dalam 1 Korintus 12 sampai 1 Korintus 14. Demikian penjelasan saya. Tuhan memberkati kita semua sebagai anak Tuhan orang Kristen, bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita sekalipun kita di dalam penderitaan, kesusahan. Tuhan izinkan lembah Via Dolorosa dalam kita mengikut Yesus, kita memikul salib. Ada banyak penderitaan, kesusahan, tapi Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kita tetap di dalam kebenaran. Barang siapa yang bertahan sampai akhir, hupomeno, ya, bersabar, ya, bersabar di dalam penderitaan, bersabar di dalam segala penderitaan, kesesakan, maka kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita dan Roh Kudus menguatkan kita. Tetap semangat melayani Tuhan. Haleluya, amin.